Dari begitu banyak brand monitor Indonesia yang gue lihat, tes, dan perhatiin di market Indonesia dan market China, sangat gampang gue simpulin. Harusnya brand yang jadi market leader monitor Indonesia dengan jualan terbanyak, ya brand Tiga Burung ini. Karena produknya lengkap dari Full HD sampai 4K. Total penjual di China gila-gilaan, 100k, 50k, 20k, yang ngebuat harganya sangat sinting murahnya. Hai, 4K USB-C 65 cuma 26 juta. Ditambah di Indonesia brand perangsang market monitor sebenarnya malah jadi baru goblok yang nggak mau masukin resmi monitor dewanya di China dengan harga yang benar. Lu lihat aja market di China, ViewSonic cuma puluhan sampai ratusan ribu. Xiaomi udah sentuh jutaan reviews. ViewSonic benar-benar punya semua potensi itu, tapi di Indonesia lebih sibuk jaga harga dibanding bantai market. Dadah. Males gue liatnya, tapi apa yang bisa gue lakuin selain kasih tahu lu sponsor ini? Origo USB-C 10-in-1 docking station. Buat lu pada yang pakai laptop USB-C, port HDMI-nya sanggup 4K 60Hz. Ada juga port RJ45, micro SD, SD card reader, dan banyak port lainnya yang udah lengkap. Dan yang paling menarik, ada slot buat M.2 SSD enclosure yang lengkap sama heatsinknya. Buat detail lengkapnya, cek link di deskripsi di bawah. Market gaming 165Hz di Indonesia jelas udah diobok-obok habis sama Koroi dari mulai 4 bulan lalu. Langsung tusuk di harga 1680. Lu bisa lihat total jualan di Tokopedia dan Shopee barengan sama 24/4 kurang lebih terjual 7.500. Belum kita ngomong harganya suka dibantai, harga promo yang bisa sentuh 1,2, dan saking lakunya barang itu sampai ditraderin di luar kota. Jelas buat gua di harga launchingnya ViewSonic ini hampir 1,9 juta. Itu langkah yang benar-benar naif lah dari ViewSonic. Mungkin awalnya ViewSonic berpikir orang akan tetap beli produknya karena brand ViewSonic. Tapi jelas market berkata lain. Di segmen monitor 1 jutaan entry kayak gini, brand itu nomor kesekian bro. Dan harga jelas jadi nomor 1. Apalagi kita ngomongin brand internal pabrik Koroi yang di belakangnya pabrik assemble ketiga terbesar di dunia. Di hadapan pabrik assemble dan segmen monitor 1 jutaan, nama besar ViewSonic nggak ngepek di sini. Harga sekarang jauh lebih kompetitif di 1,7 kecil. Posisi ViewSonic memang masih termurah di hadapan brand-brand yang garansinya lebih luas dari Koroi. Cuma ada Acer doang yang lebih murah tapi model 2020. Jelas terbantai kualitasnya dari ViewSonic yang modelnya lebih baru. Dan itu pun kita tahu ViewSonic masih jaga harganya. Ngelihat harga real monitor ini sebenarnya udah di 1,3 juta. Monitornya udah jalan di 165Hz via DP. Dan kalau lu pakai HDMI tetap bisa 165Hz tapi mesti di OC lewat OSD-nya ViewSonic udah disiapin pilihannya. Kualitas gaming sendiri, ViewSonic berhasil tuning panelnya sampai secepat 4,6 millisecond di preset advance yang jadi preset terbaik buat lo pakai. ViewSonic jelas jadi Full HD 165Hz, panel tercepat dan harga termurah sementara ini. LG akan lo singkirin karena harga dan kualitas warna udah nggak masuk akal di 2023 sekarang. MSI sendiri juga nggak perlu terlalu lihat di harga 2,1 juta overpriced di 2023. ViewSonic bersaing ketat sama Lenovo, lebih cepat dari banyak AOC, Gigabyte, dan Koroi. 100 Hz jelas dipenggal habis, jadi paling blur di kelas ini. E4 dan LG dengan panel VA-nya lo bisa lihat ghostingnya yang ganggu untuk kompetitif game, nggak terlalu menarik dibanding yang lain. Dan sesuai data pengetesan, Lenovo, ViewSonic, dan MSI bersaing ketat jadi yang paling clear di segmen gaming 165Hz ini. ViewSonic juga berhasil tuning rapi sampai 60 fps. Posisi average-nya nggak terlalu berubah. Input lag sendiri bagus dalam batas normal monitor, posisi lag sekitar 0,2. Di warna sendiri, ViewSonic lebih pilih panel sekitar 100% sRGB. Kelihatan di pitring yang rendah cuma 81. Lu bisa bilang kualitas panelnya mirip sama Acer ataupun 24E4 dan LG 24GQ50F. Tapi jelas secara luasan warna, 24E3 masih mimpin di segmen ini dengan banyak AOC. Efeknya pada saat itu nge-game, monitor-monitor yang color gamut Rec 2020-nya sekitaran 70%, warnanya akan jauh lebih saturate dibanding yang dikasih ViewSonic di sini. Tuning putih gue bisa bilang not bad aja, belum bisa sangat akurat di 5. Segmen ini masih dipimpin sama AOC dan juga Lenovo. Dari tuning warna overallnya sih ViewSonic miss cukup banyak di merahnya. Ngebuat akurasi sRGB-nya miss cukup jauh di 9. Jelas banyak warna merah yang gak sesuai sama target. Di akurasi sRGB masih dipimpin sama Lenovo dan masih bisa kita bilang LG 24GQ50F masih lebih baik dibanding ViewSonic. Gamut yang cuma sekitaran sRGB udah jelas akurasi P3-nya gak menarik buat dipakai. AOC yang kuasain P3 dengan tuning yang bagus. Preset sRGB ada dikasih sama ViewSonic, gue ngeliat hasilnya mirip sama default yang dipilihin nama ViewSonic. Kualitasnya jelas terbantai sama monitor yang kasih preset sRGB yang bagus kayak AOC. Preset user malah lebih parah lagi, kelihatan memang gak dikalibrasi sama sekali. Jadi optimal setting, gue akan pilih preset native default dari ViewSonic dan settingan brightness ada gue sediain buat lo pakai yang lo butuh. Untuk dapetin kualitas maksimal jelas harus full kalibrasi creativity profile pakai Kalman. Kualitas sempurna di sRGB. Di P3 ada gue coba tapi karena panelnya sangat rendah di P3, jelas warna red dan green sangat jauh dari target, nggak terlalu layak banget dipakai. Kontras masih di bawah standar IPS, harusnya masih kalah dari Koroi atau banyak AOC, dan di
antaranya jelas ini kurang ideal. Max brightness juga rendah sekitar 200 nits saja. Cukup sih dipakai di ruangan kamar yang ada lampunya, tapi nggak gue saranin di sebelah jendela masuk sinar matahari. Minimum brightness bagus, udah di bawah 50 nits, enak dipakai gelap-gelapan. Jangan lupa singkirin yang tidak penting. Kelengkapan ada kabel power plus adapter dan HDMI. Harganya 1,7, garansi ViewSonic 3 tahun full yang mengcover panelnya, garansi lebih merata di Indonesia, kualitas gaming terbaik di harganya. Sementara ini jelas ngebuat ViewSonic ini monitor gaming 1 jutaan terbaik buat lu beli sekarang. Dan di harganya 1,7, ViewSonic langsung singkirin semua VA gaming yang ada di Indonesia, termasuk LG 24GQ50F yang lebih murah, tapi dibantai kualitas gamingnya sama IPS yang dikasih ViewSonic di sini. AOC SPE dan STRG juga jadi korban dibantai ViewSonic karena mereka berdua kalah dari kualitas gaming. Dan MSI G24F juga dipenggal karena lebih mahal tanpa arti yang jelas. Kalau BenQ sih udah nggak usah ngomong lagi, dia memang nggak mau jualan di bumi. 2,9 juta jelas harga yang cocoknya di planet Namek. Tapi di sisi lain, dengan harga yang masih dijaga 1,7 juta, ViewSonic masih kasih brand lain tempat untuk jadi pertimbangan buat lo beli. AOC SP dan SPU 500.000 lebih mahal, tapi AOC masih kasih akurasi P3, sRGB, dan full ergo stat. Lenovo G2420 yang harganya sedikit tobat sekarang dan kasih akurasi sRGB dan full ergo yang nggak ada di ViewSonic di sini. Dan jelas terakhir Core i24A3 masih ada tempat di market terutama Jabodetabek, dengan catatan Core bantai harga sampai 1490 yang sering dilakuin di Shopee. Iya, brand lain masih jadi pertimbangan karena ViewSonic nggak mau bantai harga yang seharusnya dia bisa. Bahkan buat gua, ViewSonic Indonesia sendiri terlalu lambat geraknya, belum mampu untuk ikutin kecepatan ViewSonic China. Karena di China, tipe yang hari ini kita review bahkan udah bukan jadi fokus utama. ViewSonic China udah fokus ke tipe terbaru VX2476 dengan harga cuma 1080.000, lebih murah 200.000 dari harga 2479 di China. Sakit bro persaingan di China. Dan dengan bandingin sama China, kita tahu ViewSonic sebenarnya bisa jadi brand dengan penjualan monitor terbanyak di Indonesia dan bikin Core langsung bertekuk lutut dengan garansinya yang lebih luas. Apalagi ditambah dengan hadir badut goblok yang nggak mau cepet-cepet resmiin monitor terbaik di Indonesia biar market monitor lebih bergairah. Seakan-akan badut goblok itu kasih karpet merah buat ViewSonic jadi brand nomor 1. Tapi kenyataannya ViewSonic nggak mau bantai harga di market, lebih milih jaga harga dan terlalu lambat juga. Nggak mau masukin cepetan monitor terbaru dengan harga super gila yang ViewSonic China udah jualan puluhan ribu piece. Bangke lah, itu gua ke 240 bisa cuma harga 3 juta. Harga sinting itu. Kalau ViewSonic emang nggak mau bantai harga di VX2479 HD Pro ini jadi lebih murah lagi, terpaksa gue mesti tekan dari segmen di atasnya. Pakai produk yang dimasukin sama iPason yang masukin Core ke Indonesia juga. Titan Almi C30SK 30 inch 200 Hz cuma 1,9 juta dan Titan Almi 27G1 27 inch QHD 1400 cuma 2,4 juta. Subscribe biar nggak ketinggalan video. Dan ini dua monitor yang secara langsung masih dikasih tanpa buat tuh pertimbangin karena ViewSonic masih jaga harga di 1,7 juta. Thank you, see next Metrodata Indonesia yang udah sponsor video ini. Gue Alden dari JTD. Sampai jumpa dan salam percaya.